Baik Papa Mama, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Papa Mama yang di rumah, Papa Mama yang di sini yang mendengarkan siaran ini lewat radio, kita akan belajar tentang Roh Kudus, Roh Kebenaran. Roh Kudus, Roh Kebenaran, kita akan baca bersama-sama nanti di ada dua. Satu di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14, kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita sekali lagi sama-sama bangkit berdiri. Pada Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14 kita sama-sama. Kemudian nanti di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 kita akan baca perempuan yang ayat 1, laki-laki yang ayat yang kedua. Kita sama-sama dulu di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan. 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Baik, kita lanjut di Kisah 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita perempuan yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk Papa Mama. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam Roh Kudus, saya ingin kembali sedikit. Mari kita lihat slide yang ini tentang sebelum Roh Kudus turun ke atas rasul-rasul, bahkan semua orang yang sedang berkumpul di Yerusalem, ada sesuatu yang diselesaikan Tuhan setelah kebangkitannya. Ada yang diselesaikan Tuhan. Cukup jelas. Ada hal-hal yang diselesaikan. Yang pertama, ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Nanti Bapak Mama boleh baca ayatnya. Kenapa sampai harus menampakkan diri kepada Maria? Dia dalam kesedihannya, kemudian menampakkan diri karena kesetiaan seorang Maria Magdalena. Itu yang pertama yang Tuhan selesaikan. Kemudian perempuan lain
Maria Magdalena, penampakan itu terjadi di dekat kubur Yesus. Kemudian perempuan-perempuan lain. Yesus pada masa itu perempuan adalah kelas kedua. Perempuan kelas kedua, tetapi Yesus menghargai perempuan-perempuan yang setia. Dan ketika Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Mereka pergi menjadi pembawa kabar baik kepada para rasul, kepada murid-murid yang lain. Yesus baik kepada perempuan. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 orang yang berjalan ke Emmaus. Ketika dalam ketakutan lalu 3 hari mereka tidak tahu Yesus bangkit, lalu mereka datang. Mereka berjalan ke Emmaus dikatakan. Lalu Yesus datang menjumpai mereka. Dalam pembicaraan mereka tertutup, mereka tidak tahu siapa yang sedang bicara dengan mereka. Tetapi kemudian Yesus berkata bahwa engkau sangat lamban dan bodoh. Engkau lamban dan bodoh yang tidak memahami firman Tuhan. Mereka ragu-ragu, mereka lamban, mereka bodoh kata Tuhan. Dan Tuhan menyelesaikan itu dari hidup mereka. Supaya mereka tidak lagi lamban dan bodoh, tetapi supaya mereka mengenal kebenaran firman Tuhan. Kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid yang tidak ada Thomas. Mereka sedikit ragu-ragu dan Yesus datang menjumpai mereka. Supaya apa? Supaya keraguan-raguan mereka hilang dari hidup mereka. Papa Mama, yang berikut juga tentang Thomas. Ketidakpercayaan Thomas. Ketika Yesus menampakkan diri dan ada Thomas, Yesus berkata, supaya engkau tidak percaya. Yesus memulihkan kepercayaan Thomas. Kemudian Yesus juga menampakkan diri lagi kepada 7 murid di Danau Galilea atau Tiberias. Mereka mulai kembali menjala ikan, kembali kepada pekerjaan semula karena situasi segala sesuatu itu membuat mereka harus kembali ke situ. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Bahkan ketika sepanjang malam mereka mencari ikan, mereka tidak mendapatkan. Dan Yesus pergi menemui mereka. Kalau kita baca, mereka tidak bertanya apa-apa karena mereka tahu bahwa itu Tuhan. Papa Mama, yang berikut, Yesus juga bicara kepada Simon Petrus. Seorang pengkhianat yang mengkhianati Yesus, 3 kali Tuhan bertanya. Dan Tuhan menyelesaikan pengkhianatan yang terjadi dari Simon Petrus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kenapa harus menampakkan diri lagi kepada 500 saudara? Supaya ada peneguhan bagi mereka. Karena mereka akan menjadi jemaat pertama yang akan menyaksikan tentang Tuhan. Kemudian yang menarik ada Yakobus, saudara jasmani dari Yesus sendiri. Ada beberapa bagian dia tidak percaya. Bahkan dia berpikir Yesus ini aneh. Hidup bersama dengan Yesus, mana mungkin dia melakukan mujizat seperti itu. Seringkali kita saudara terdekat ketika Tuhan melakukan sesuatu lewat orang itu, kita kadang tidak percaya. Dan ini terjadi pada Yakobus dan Tuhan secara pribadi datang kepada dia. Kemudian yang berikut, Yesus menampakkan diri dan memberi perintah kepada para rasul di satu bukit di Galilea, amanat agung. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa saya memulai dengan ini Bapak Mama? Karena kalau kita mau menerima sesuatu, roh daripada Tuhan, segala sesuatu harus dibereskan. Segala sesuatu harus diselesaikan. Ketidakpercayaan, ketakutan, keraguan-raguan, kebodohan, bahkan menganggap remeh sesuatu, Tuhan harus selesaikan. Tuhan tidak mau ada sesuatu yang belum selesai sebelum Tuhan menyatakan sesuatu. Jika tidak, maka kita akan bergerak ke sesuatu yang Tuhan tetapkan dengan tetap ragu-ragu, tidak percaya dan sebagainya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga memberi amanat agung, perintah kepada para rasul untuk melakukan sesuatu. Perintah ini membuat mereka bergerak dengan keyakinan untuk menunggu sesuatu. Mari kita lihat slide berikut. Di sini mungkin tidak terlalu jelas. Oh ya, jelas. Di sini dikatakan begini, mereka semua setelah mereka kembali ke Yerusalem, mereka semua bertekun
Mereka semua yang pertama, yang kedua bertekun, yang ketiga dengan sehati, yang keempat dalam doa bersama-sama. Untuk menantikan sesuatu yang besar dari Tuhan tidak bisa jika tidak bertekun. Untuk menantikan sesuatu yang besar tidak bisa sendiri. Satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke depan, satu ke belakang. Firman Tuhan berkata bertekun dengan sehati, satu hati. Bukan tentang kesamaan, bukan tentang kepribadian yang sama. Tetapi sehati dengan satu tujuan, yaitu Tuhan sendiri. Kenapa mereka bisa bertekun? Karena mereka sudah dibereskan. Biasanya ketidaksatuan terjadi karena masih ada hal-hal yang tidak dibereskan dari perilaku, pikiran yang terjadi dalam hidup kita. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan hamba-hamba Tuhan ini, Petrus dan teman-teman, bahkan Maria, Ibu Yesus dan saudara-saudara, mereka sama-sama di satu ruangan di Yerusalem. Mereka dengan sehati dalam doa bersama-sama. Papa mama, kalau dalam doa, kemarin saya sedikit lihat lalu muncul dalam pemikiran. Di dalam satu pokok doa tulis bilang begini, target pelayanan 800 jiwa. Lalu muncul dalam pemikiran saya bahwa kita sudah melayani pelayanan lebih dari 800 jiwa. Kenapa? Karena banyak sekali yang kita layani dari dulu sampai sekarang. Bahkan kita pergi pelayanan mission trip. Bahkan anak-anak PPA yang kami layani. Hari ini jumlah mereka sesungguhnya 500 lebih setelah tamat. Artinya bahwa target pelayanan kita sedang tidak bicara tentang jumlah jemaat. Tapi tentang target pelayanan lebih dari 800 jiwa. Kita sudah melayani banyak sekali. Mungkin kita tidak tahu, tapi kita melihat ada pertumbuhan yang terjadi. Bukankah kita yang hari ini di sini adalah pelayanan, buah pelayanan dari jemaat ini, bahkan orang lain di luar sana. Tadi waktu saya lihat Kak Nino, saya pikir ini siapa ini? Lalu saya ingat tentang sesuatu. Dan beliau menaikkan pujian yang luar biasa. Ada waktunya, ada banyak hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi itu Tuhan izinkan. Dan kita pernah ada di pelayanan itu Bapak Mama. Kenapa? Karena kita satu di sini bersama-sama dalam doa. Apa yang kita pikirkan beda dengan apa yang Tuhan pikirkan. Mungkin kita bicara tentang jumlah, tapi Tuhan bicara tentang engkau pergi menjangkau setiap jiwa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut di slide berikut. Di slide berikut kita akan lihat yang ini tentang, ada gambar di situ di satu tempat di Yerusalem. Yang pertama tentang momentum dan penggenapan. Saya sempat tulis momentum dan penggenapan. Kemudian yang kedua ada kematian versus kehidupan. Kenapa tadi saya mulai? Kalau hari-hari ini saya sedang baca kitab Kejadian, Keluaran, dan ketika saya cari ini, saya temukan sesuatu yang menarik, yang saya suka, saya mau bagikan juga bagi kita. Kalau di Kisah Para Rasul 2, dibilang begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Bahkan dibilang begini, ada orang-orang saleh, orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh kolong langit berkumpul di situ. Kenapa mereka berkumpul di situ? Mereka datang untuk merayakan hari Pentakosta, belum tentang keturunan Roh Kudus. Hari Pentakosta ini kalau bahasa Yunani bilang Pentakoste. Atau kalau dalam tradisi Yahudi, Pentakosta ini ada kaitannya dengan perayaan Shavuot. Ini tentang perayaan untuk mengenang pemberian hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Juga tentang festival panen, bentuk ucapan syukur dan hulu hasil. Kalau di Gemit kita lihat di ibadah kedua ada ibadah ucapan syukur. Orang membawa hulu hasil untuk dilelang di gereja. Ini bukan perayaan yang baru Bapak Mama. Bahkan dalam Imamat 23 ayat 16 bilang begini, itu adalah hari ke-50 yang mulai dihitung dari persembahan berkas jelai.
persembahan berkas jelai. Kalau di Imamat 23 ayat 21 bilang begini, hari Pentakosta diumumkan sebagai hari pertemuan kudus. Pada pertemuan itu orang tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Mereka harus membakar roti, 2 roti dari tepung terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hari Pentakosta juga adalah hari untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Itu tentang Pentakosta. Saya ingat Mafi pernah khotbah bilang begini, bahwa tentang bukan hanya 10 hukum yang dari Musa, tapi ada peraturan, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel sebagai sebuah Taurat dan dianggap sebagai Taurat hukum kepada bangsa Israel, pada bangsa Israel waktu itu. Nah, papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa saya bilang ini momentum? Karena keturunan Roh Kudus juga terjadi pada hari ke-50. Tuhan tidak membatalkan hukum Taurat, tapi Tuhan menggenapinya. Itu nanti boleh baca di Matius 5 ayat 17. Aku tidak meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menghubungkan dari awal sampai akhir. Tuhan yang urut-urutan dan tidak pernah keliru. Nah, papa mama, ini momentum yang luar biasa. Tadi ketika mereka sudah dibereskan dan mereka berkumpul di Yerusalem, di salah satu ruangan di Yerusalem, mereka berdoa bersama-sama dalam kesehatian, dalam pengharapan yang luar biasa kepada Tuhan, sesuai dengan janji Tuhan yang berkata, jangan pergi dari Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem, jangan keluar dari situ. Itu ada di Kisah 1 ayat 4 bilang begini. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikianlah katanya telah menantikan janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Nah, papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Ada penggenapan yang luar biasa. Dan ketika kesatuan itu terjadi Bapak Mama, ketika mereka bersatu, lalu muncullah lidah api. Lalu mereka bicara dalam berbagai bahasa. Lidah api dan bicara dalam berbagai bahasa adalah fenomena atau manifestasi yang keluar. Tetapi akarnya adalah kesatuan, pemberesan yang Tuhan sudah lakukan. Ketika ada proses pemberesan, ketika ada kesatuan, bertekun dalam doa bersama-sama, maka manifestasi itu akan terjadi di dalam hidup kita. Nah, Bapak Mama, kalau tadi saya sempat lihat, saya googling ini sejujurnya. Lalu saya lihat, saya balik lagi ke kitab Keluaran 38 ayat 28. Kalau di situ diceritakan ketika Musa, ayat sebelumnya, Musa di Gunung Sinai mendapatkan 2 loh batu. Lalu ketika terlalu lama dia di sana, bangsa Israel memaksa Musa, Harun untuk membuat lembu emas. Dan ketika Musa turun dari atas, dia melihat tempik sorak, mendengar tempik sorak yang luar biasa. Tempik sorak yang luar biasa. Nah, Papa Mama, kalau tadi Pentakosta adalah ucapan syukur tentang hulu hasil, ini tentang kematian versus kehidupan. Setelah Roh Kudus turun Bapak Mama, ada yang terjadi. Ketika loh batu turun, Musa sampai ke bawah dan mereka menyembah lembu emas itu. Maka Musa bicara kepada kaum Lewi, ikat pinggangmu, pakai pedang, tebas. Tebas semua orang yang menyembah berhala ini. Tebas semua orang yang tidak menyembah Tuhan. Dan dikatakan 3.000 orang mati sia-sia. Kenapa? Karena mereka menggantikan Allah yang hidup dengan penyembahan kepada lembu emas itu. Papa Mama masih ingat bahwa mereka dibawa dari Mesir keluar. Saya sempat baca satu bagian di dalam kitab ini dalam gini. Ketika kerja paksa itu semakin luar biasa, maka mereka berteriak kepada Allah. Berseru-serulah mereka kepada Tuhan dan Tuhan mengingat mereka.
sampai Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk mengeluarkan mereka. Papa mama, ketika mereka keluar, mereka berjalan, ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Tetapi kesetiaan mereka sirna seketika hanya karena menunggu Musa yang lama untuk turun. Dan papa mama, apa akibatnya? Mati. 3.000 orang mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun, ada kehidupan yang luar biasa. Ketika khotbah Petrus berkhotbah dan di Kisah 2 ayat 41 dikatakan 3.000 orang memberi diri untuk dibaptis. Bapak mama, ketika kita menyembah Allah yang lain, maka kematian yang akan terjadi di dalam hidup kita hari ini. Mungkin kita berjalan, kita hidup, tapi sesungguhnya kita mati. Tetapi ketika Roh Kudus turun dan Petrus berkhotbah, mereka sangat terharu dan mereka memberi diri mereka dibaptis dan 3.000 orang bertobat. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ketika turun ke dalam kita, maka roh yang di dalam kita akan membawa kehidupan kepada orang-orang di sekeliling kita. Roh yang ada di dalam kita akan membawa sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahkan ketika Roh Kudus ada di hidup kita, maka hidup kita akan berbeda. Tidak mungkin kalau ada Roh Kudus dan hidup kita tidak berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Jadi kalau hari ini ada sesuatu yang belum beres, minta Roh Kudus untuk datang di hidup kita. Papa mama yang dikasihi Tuhan, di slide yang berikut. Saya ingin baca dalam Yohanes 16 ayat 13 bilang begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Saya dan saudara, kita punya roh sendiri. Firman Tuhan sering, rohku bersepakat dengan roh Tuhan, maka akan terjadi sesuatu. Tetapi kalau kita jalan dengan roh kita sendiri, maka kita tidak akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Mungkin akan ada banyak hal yang intervensi di dalam roh kita. Nah, papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu punya kepekaan. Ketika Roh Kudus ada di hidup kita, maka kita akan diberi kepekaan oleh Tuhan. Papa mama, kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, tetapi kita juga sering punya kebenaran sendiri. Roh Kudus adalah roh kebenaran, tetapi kita juga sering punya roh kebenaran sendiri. Lalu kita berpikir bahwa itu adalah roh kebenaran. Salah satu contoh yang gampang ketika saya menyiapkan rema ini contoh dalam kehidupan hari-hari, mungkin tidak alkitabiah, tidak rohani. Saya anak yang tumbuh yang tidak ada mama, dia pencerita. Artinya saya tidak tahu bagaimana caranya untuk menjadi seorang anak. Tidak diajar, tidak dididik, saya tidak tahu. Tetapi saya punya satu tetangga yang dia rapi, dia teratur. Lalu saya ingat masih kecil-kecil, dia ajar bilang begini, kalau mau cuci pakaian, karena kita ke sumur, waktu itu ada sumur tarik air, lalu kami rame-rame cuci pakaian, lalu bilang, kalau mau cuci pakaian, cuci duluan pakaian putih yang seragam. Cuci duluan itu, karena pakaian-pakaian yang lain ikut, setelah cuci yang itu baru cuci yang lain. Atau jangan cuci pakaian berserat dengan pakaian hitam, karena seratnya akan tempel di pakaian hitam. Artinya begini, itu sederhana sekali. Bahkan saya lihat ketika dia jemur pakaian pun dia ajar. Jemur pakaian pun dia ajar. Kapan hari anaknya datang, dia datang ke rumah cari Bapak Ever bercerita, lalu kami ketemu dia di hotel. Dia suka menjemur, saya perhatikan saja, saya tidak ada mama. Dia suka jemur pakaian ini berurut-urutan, sangat bagus sekali. Dia bilang kalau jemur pakaian begini, supaya dia tidak kusut. Kena matahari, terus kalau kering, kalau tidak istrika, lipat masih panas-panas. Dia bilang gitu. Itu yang diajarkan. Waktu sampai di Soe, saya ketemu orang lagi yang ajar. Dia bilang begini, kalau mau cuci pakaian hitam,
Cucilah, jangan pakai deterjen terlalu keras. Cuci pakai sampo. Sampo hitam tuh bagus, cuci nanti bersih. Yang pakaian hitam tidak akan pucat. Nah Papa Mama, ini kelihatan sederhana. Tetapi saya tidak punya kebenaran, tidak punya pemahaman untuk itu. Jadi ketika orang lain ajar, saya tinggal ikut. Karena bagus hasilnya. Nah Roh Kudus, roh kebenaran ini mengajarkan kepada kita apa yang seharusnya kita lakukan. Lewat orang-orang. Tadi saya tidak ada mama, tapi mama orang lain yang mengajarkan. Kita mungkin ada orang lain yang mengingatkan kita lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah, dimanapun juga firman Tuhan dengan cara apapun juga. Jika itu firman Tuhan, itu sedang mengajarkan sesuatu kepada kita. Nah Bapak Mama, bagaimana kalau kita tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Artinya kita berjalan dengan kebenaran kita sendiri. Kebenaran sendiri. Sedangkan firman Tuhan bilang begini, roh kebenaran itu tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Segala sesuatu yang didengarnya dari Bapa itu yang disampaikan kepada kita. Tetapi kita butuh taat kepada Roh Kudus, kepekaan. Pada WBI kemarin kami belajar, saya ingat saya dapat di Mazmur 24 dikatakan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh naik datang kepada Tuhan? Yaitu dia yang bersih tangannya, yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan sumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, bahkan keadilan dan keselamatan daripada Tuhan. Artinya tidak mudah Bapak Mama. Tidak mudah untuk kita hidup hari ini. Berapa lama kita hidup sebagai orang Kristen dan kita masih memakai roh kebenaran kita sendiri. Firman Tuhan bilang bahkan untuk naik ke gunung Tuhan saja. Kita harus bersih tangan kita, murni hati kita. Murni hati dari segala sesuatu. Bapak Mama, tubuh kita ini utuh Bapak Mama. Utuh, ada holistik kalau di PPA bilang, ada kebutuhan spiritual, kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Kita mau fokus apakah hanya spiritual? Tuhan bilang tidak, tubuh kita ini full Bapak Mama. 4 ini harus terpenuhi di hidup kita. Mau bukti? 2 minggu yang lalu mungkin, ketika Bapak Ever khotbah, saya sudah sakit setengah mati. Saya sudah tidak tahan, sakit dari muka di belakang, ini sudah mulai keringat nih. Jadi saya pangku uli waktu itu supaya saya bisa bertahan, tidak sakit. Tidak bisa lagi. Saya pindah di belakang, Yoris tolong, rubuh di belakang. Kenapa? Bukan karena tidak makan pagi, tapi karena saya abai dengan tubuh ini. Terlalu banyak kegiatan, duduk berjam-jam, tapi saya tidak minum air. Saya pemalas turun dari kamar mandi ke bawah, dari lantai atas ke bawah. Saya juga di satu kegiatan konseling duduk 2-3 jam. Tidak mau minum air karena kamar mandi jauh. Lalu ginjal protes, dia sakit. Dan hari ini saya harus terapi. Saya bilang, Kak Yoris tolong panggil Mbak Esi, tidak bisa lagi. Lalu minum air. Saya takut di rumah sakit. Mbak Esi bilang di rumah sakit. Tidak, saya minum air saja. Minum air dan hari-hari ini saya terapi air putih dan mulai membaik. Papa Mama, tubuh saja protes. Artinya tubuh kita, Roh Kudus tidak bisa bekerja jika tubuh kita tidak sehat. Kenapa? Tubuh yang tidak sehat membuat pikiran kita tidak segar. Artinya hidup kita kompleks, lengkap. Dan hari ini kita mau bicara soal Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang mengingatkan kita. Jika Roh Kudus bicara kepada kita, dalam kesempatan pertama, orang yang punya kepekaan dia akan tahu dia akan kemana. Dia akan kemana, dia akan kemana. Nah Papa Mama, satu kesaksian lagi sederhana sekali. Saat kita mau sidang MD, ada satu kunci taruh di atas kain adat. Waktu itu saya mau tarik, mau pakai. Saya sudah lihat sebenarnya itu Roh Kudus sudah kasih ingat bahwa ada sesuatu di atas situ. Lalu saya tidak taat, saya tarik kain lalu jatuh di atas jari manis, jari kaki manis. Kemarin saya lihat dia gumpalan darahnya, pantas sakit sekali. Masih ada sampai hari ini dan sakitnya. Jalan waktu itu sampai terpincang-pincang. Kadang-kadang Roh Kudus mengingatkan sesuatu yang sangat simpel.
tapi kita tidak memiliki kepekaan untuk itu. Bagaimana supaya kita peka? Kembali ke tadi, tentang bersekutu, berdoa di hadapan Tuhan, belajar firman Tuhan, maka Roh Kudus yang ada dalam kita diaktifkan. Yang berikut, hiduplah di dalam Roh. Yakobus 4 ayat 5 bilang begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tuhan menginginkan kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan menginginkan kesetiaan kita. Berapa banyak waktu yang kita berani sisipkan untuk ada di hadapan Tuhan. Bahkan saya mau bilang hari ini, kalaupun kita terlalu sibuk melayani tanpa hubungan dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang berlari menjauh dari Tuhan menggunakan nama Tuhan. Kalaupun kita sibuk melayani tetapi tidak membangun hubungan dengan Tuhan, sesungguhnya kita sedang bergerak, berlari dari Tuhan menggunakan nama Tuhan. Papa mama dan Tuhan sangat cemburu. Tuhan cemburu. Ingat tadi di kitab Keluaran ketika mereka menyembah kepada lembu emas itu. Mereka tidak menyembah kepada Allah yang hidup. Pada masa itu ikat pinggangmu dan bantai 3.000 orang. Nah papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mau kita hidup di dalam rohnya. Tuhan mau kita bertumbuh di dalam rohnya. Tuhan mau kita setia, memberi waktu kita kepada Tuhan. Bahkan dalam keseharian, dalam kebiasaan atau dalam apapun yang kita lakukan, kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Dalam perjalanan, di atas bis, di atas mobil, di atas motor, kita bisa berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya Roh Kudus mencerahkan, menjernihkan, memberitahukan kepada kita hal-hal, bahkan yang tadi hal-hal yang akan datang, hal-hal yang tersembunyi kepada kita. Hidup kita hari ini bukan milik kita lagi Bapak Mama. Kalau kita masih egois memikirkan diri sendiri, apa yang saya dapat, apa yang saya miliki dan segala sesuatu, bukan tentang itu. Tuhan mau kita menjadi berkat bagi orang lain, bahkan di hal yang paling kecil. Bilang begini, bahkan mungkin sebesar biji sesawi, ketika itu datang dari Tuhan, dia akan bertumbuh dan Tuhan sedang dimuliakan lewat hidup kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, slide yang berikut tentang hidup dalam roh Bapak Mama. Kalau di Yakobus 4, ya betul, Yakobus 4 ayat 5 sampai 10 bilang begini. Ada beberapa hal yang saya coba rangkum tentang hidup ketika di luar daripada roh. Itu ada hawa nafsu, ada sengketa, ada pertengkaran, ada iri hati, lalu membunuh, bertengkar, berkelahi. Bahkan pun ketika kita berdoa untuk memenuhi hawa nafsu kita. Godaan bagi para hamba Tuhan mungkin. Saya minta maaf. Ketika kita berdoa, Tuhan urapi saya supaya saya bisa menyalurkan pengurapan dari Tuhan dan saya dimuliakan. Itu bisa jadi godaan di hadapan Tuhan, bukan tentang kita. Bukan tentang kita. Kita hanya saluran daripada Tuhan. Kemudian bilang kita bertengkar, membunuh, kita mengingini sesuatu, kita ribut di sana dan akhirnya ada terjadi pembunuhan di sana. Baik pembunuhan fisik maupun pembunuhan emosional. Dan firman Tuhan juga bilang begini, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Apakah kita ada sahabat dengan dunia ini, lalu kita menjadi musuh dari Allah? Apa yang menjadi lebih penting, lebih utama, ketika itu lebih utama dari segala sesuatu, sesungguhnya kita sedang menjadi musuh Allah karena kita bersahabat. Dan Tuhan menentang orang-orang yang congkak. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ada yang bilang begini, saya orang yang rendah hati, saya mau bilang dia sedang mengatakan bahwa dia sombong. Saya orang yang rendah hati, dia sedang mengatakan bahwa saya orang yang sombong, Bapak Mama. Tapi Tuhan rendah hati, tidak congkak bicara tentang sikap hati yang mau mengutamakan Tuhan.
Jika kita mengutamakan Tuhan, kita bisa mengutamakan orang-orang di sekeliling kita. Apakah kita mau tetap egois, hanya diri kita sendiri, segala sesuatu tentang saya, untuk saya, apakah saya dipenuhi atau tidak? Emosi-emosi yang kita perlukan untuk mengisi itu karena ada sesuatu yang sedang terjadi. Kita coba menyerap segala sesuatu dari luar. Bahkan kita pikir kita kurang ini. Lalu kita menyerap segala sesuatu, kita penuh dengan pengeluhan. Kemarin Bapak Gembala khotbah tentang mengucap syukur. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak mengucap syukur. Saya sempat tertawa karena bilang begini, ada satu di camp. Lalu bilang begini, mengucap syukur untuk kutu busuk yang ada di sekeliling situ. Gara-gara kutu busuk itu, maka orang-orang Nazi tidak datang untuk membunuh mereka. Saya pikir begini, kutu busuk, terima kasih Tuhan untuk kutu busuk yang ini, kutu busuk. Saya tertawa di dalam pikiran waktu itu. Nah, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada satu janji, ada janji-janji Tuhan yang luar biasa bagi kita. Bilang begini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar. Kita masih tinggal di bumi ini. Kita masih bisa hawa nafsu. Kita masih bisa bersahabat dengan dunia. Kita masih bisa congkak. Tetapi kasih karunia Allah kepada kita lebih besar. Jika kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku ada di sini. Aku tidak kemana-mana. Kemudian Allah juga mengasihi orang yang rendah hati. Allah mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu bilang begini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Papa Mama, saya ingin bagi sedikit tentang tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripada engkau. Saya sedang baca kitab Keluaran dan ketika baca kitab Keluaran saya baca tentang 10 tulah. Saya tidak sempat bikin di slide tentang 10 tulah. Waktu saya baca, saya cari, saya googling 10 tulah. Kenapa sampai 10 tulah? Saya penasaran. Kenapa harus ada air menjadi darah? Kenapa harus katak? Kenapa harus nyamuk? Kenapa harus lalat pikat? Kenapa harus ada penyakit sampar pada ternak? Kenapa harus ada bara? Kenapa harus hujan es dan api? Kenapa harus belalang? Kenapa harus ada kegelapan dan ditutup dengan kematian anak sulung? Papa Mama, firman Tuhan bilang begini, lawanlah iblis maka ia akan lari daripada engkau. Papa Mama mau tahu ketika bangsa Israel ada di Mesir, di tanah yang bagus karena Yusuf. Lalu Firaun berbuat baik kepada mereka. Tapi ketika angkatan berikut tidak mengenal mereka, maka ada kekejaman yang luar biasa. Mereka menjadi nyaman. Masih ingatkah kenapa engkau membawa kami untuk mati di sini? Sedangkan ada adas mentimun yang enak di Mesir. Yang hal jasmani saja diributkan oleh bangsa Israel. Tetapi kenapa sampai ada tulah ini? Tuhan sedang membersihkan setiap hal-hal yang masuk ke dalam roh setiap bangsa Israel. Tadi Tuhan membereskan ketika bangkit, Tuhan bereskan segala sesuatu dari para murid. Kenapa sampai ada tulah? Saya sempat lihat, apa itu air menjadi darah? Sungai Nil, itu ada dewa api, sumber kehidupan. Papa Mama, saya masih ingat sampai hari ini, itu khotbah Bapak Yakub yang awal-awal saya datang di jemaat ini. Lalu Bapak Yakub sempat bilang begini, kalau engkau ada di satu tempat, engkau tidak berdoa untuk tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, menghancurkan setiap roh-roh di sekitar engkau, maka roh itu akan berkuasa di atasmu. Roh itu akan berkuasa di atasmu. Salomo yang sangat bijaksana, sangat berhikmat, yang takut akan Tuhan, tetapi pada akhirnya hatinya, kecenderungan hatinya kepada perempuan, dewa dari istri-istrinya. Nah, bangsa Israel juga kecenderungan hati mereka mulai sedikit masuk kepada dewa-dewa orang Mesir. Dan Tuhan Allah harus membersihkan itu. Mereka ahli nujum, mereka bisa melakukan semua mujizat. Ketika Musa dan Harun melakukan sesuatu, mereka juga bisa bikin.
Dan orang Israel pasti mendengar bahwa mereka bisa bikin bukan hanya Tuhan Allah yang hidup. Tetapi Tuhan melakukan terus sampai kepada kematian anak sulung. Karena ini dikatakan dia bisa dikatakan sebagai dewa Ra, anak dari Firaun ini. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa sampai kematian anak sulung? Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan nyawa kepada kita. Maukah kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, hidup ini lebih penting dari apapun juga. Bagaimana mungkin kita mengejar segala sesuatu lalu kita melupakan bahwa hidup kita penting dan Allah sumber kehidupan itu sangat penting. Papa mama, itu karena Tuhan sebenarnya. Karena Allah. Banyak kali juga kita sebagai orang tua. Bagi kita yang anak-anak sekolah jauh. Kadang-kadang mereka telepon kita, mama beb uang su habis. Ada yang pengalaman kok, lihat orang-orang tua mulai senyum. Mama beb uang su habis. Lalu kita tanya, kenapa soalnya telepon mama di hari biasa? Mama beb terlalu sibuk. Tugas terlalu banyak, sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sibuk itu. Tetapi dong tetap sibuk dan pegang ini HP yang ada online. Ada data tapi dong terlalu sibuk. Kita juga dulu, mungkin karena dulu kita tidak ada zaman HP, jadi kita bukan pelakunya. Tetapi kalau kita hidup di zaman ini, kita juga ada pelakunya. Tidak hiraukan orang tua. Orang tua ada terindu-rindu dengan kita. Berdoa pagi, siang, malam. Jauhkan dia dari roh maut, kecelakaan. Berkati dia. Anak dong ada lalu lalang dan lupa. Hanya bilang halo mama. Atau kalau kita protes, mama telepon sa. Mama dering pertama, beta langsung jawab. Padahal kita mau sekali-sekali dong yang telepon kita. Papa mama, Bapa kita di surga merindukan kita. Pagi-pagi, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih sudah jaga saya sepanjang malam. Mari memberkati saya sepanjang hari ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kami pada hari ini. Apakah kecelakaan, apakah maut, atau mungkin kejadian yang lain. Bahkan mungkin kita pikir tidak mungkin terjadi, tapi bisa saja terjadi. Salah satu anak kami ketika dia bakar sampah, lalu tabung yang ada gasnya meledak dan kulit wajahnya terkelupas. Waktu saya lihat itu saya menangis luar biasa. Saya menangis, saya sedih sekali. 2 kali kami pergi Kupang cari tapi tidak dapat. Karena ketika dia masuk ruang perawatan artinya steril. Tidak boleh lagi ada orang lain. Itu steril luar biasa. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu ada di hadapan Tuhan. Tidak ada yang jago. Yang muda-muda berpikir, tidak bisa, jago. Papa mama adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang ini juga dulu jago juga. Naik gunung jalan kiri, jalan kanan, kemana kesana kemari. Tapi kalau sekarang naik tangga di lantai 2 kantor, kalau naik, kalau turun harus menyamping. Kenapa menyamping? Karena kalau dia turun lurus, maka beratnya akan tertumpu kepada lutut dan lutut akan berbahaya. Jadi harus turun miring. Dulu kami tidak ada miring, kami lari-lari. Anak-anak PPA kalau lari di atas lari, tek sampai. Tapi turun sekarang kami miring Bapak Mama. Kenapa? Mungkin yang masih muda-muda orangin, aduh anak kasihan. Suatu hari jika Tuhan memberi umur panjang, kalian juga akan alami itu. Dan ingat hari ini bahwa kalian juga kalau naik tangga akan turun miring. Tidak ada orang yang akan hidup untuk tongka langit. Tetapi kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan bilang begini, sampai tua pun engkau akan gemuk dan berbuah di hadapan Tuhan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di sini bilang mendekatlah kepada Allah, ia akan mendekat kepada engkau. Mendekatlah kepada Allah, tahirkanlah tanganmu, sucikanlah hatimu, sadari kemalanganmu, sadar di hadapan Tuhan. Jika kita sudah terlalu jauh berlari dari hadapan Tuhan, sadar akan kemalangan kita. Ganti sukacita kita dengan ratapan di hadapan Tuhan, supaya rendahkan dirimu supaya Tuhan berkenan kepada kita. Jika kita di hadapan Tuhan, saya suka lagu yang Goodness of God bilang begini. Your goodness is running after me.
Papa Mama, ketika saya jalan-jalan, saya lihat-lihat tanaman, kebaikan Tuhan itu akan tepat di belakang kita. Semakin kita berlari, kebaikan itu akan berlari ikut kita. Tapi kalau kita lambat dan santai, kebaikan itu akan tetap di belakang kita. Tergantung hidup kita. Tergantung hidup kita. Saya satu anak Tuhan, saya terberkati dengan hidup dia. Saya lihat bahwa dia bergerak maju. Dia bergerak maju. Dan kebaikan itu, kebaikan Tuhan tepat ada di belakang dia. Semakin dia cepat berlari, kebaikan itu tetap ada di belakang dia. Kalau dia berhenti, kebaikan itu ada di belakang dia. Apa yang kita mau? Apakah kita mau statis, mau berhenti, atau kita mau berlari di dalam Tuhan. Dan kebaikan itu akan mengikuti kita. Pilihannya ada di kita. Pilihannya ada di hidup saya. Tidak ada yang namanya tua di dalam Tuhan. Ingat, tidak ada yang namanya tua jika kita hidup di dalam Tuhan. Yang berikut, saya mau baca ini. Ini tentang kisah para rasul bilang begini. Perhatikanlah ketika saya lihat kitab Yoel lalu, oh iya, pada hari-hari terakhir, ini ada di Kisah 2 ayat 16 sampai 21 bilang begini. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kecil, besar, orang tua, aku akan mencurahkan rohku. Kemudian bilang, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Anak laki-laki dan perempuan, bukan hanya laki-laki tapi perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Kemudian aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, hari-hari terakhir ketika Petrus berkhotbah dan dia berkata hari-hari terakhir. Dan hari ini juga adalah hari-hari terakhir. Apakah kita sudah menerima roh Tuhan untuk bernubuat, penglihatan, mendapat mimpi atau tidak? Atau kita memilih kebenaran kita sendiri dan suatu hari kita akan menuju kepada kebinasaan. Papa Mama dan saya, kita semua, bukan yang berkhotbah, bukan yang duduk di bawah, tapi setiap kita punya roh yang sama. Karena itu kita akan berkata-kata tentang Tuhan yang mengaruniakan roh yang sama itu. Kesenangan, segala suatu dunia ini menawarkan kesenangan dan kenyamanan. Bangsa Israel mereka berkembang sangat besar di Mesir, banyak kesenangan di sana. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan Tuhan menguji mereka dalam padang gurun dan semuanya mati berhantaran di sana. Hanya 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian itu. Betapa beratnya untuk menjadi murid-murid Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sama yang memberikan kasih karunia kepada kita. Saya baca yang berikut tentang Kisah 26. 2 ayat 26. Jadi seluruh kaum Israel, seluruh kaum Mawar Saron harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang Israel yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, Papa Mama yang dikasihi Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apakah Roh Kudus membuat kita terharu dan bertanya, apa yang harus kami perbuat? Apakah ada Roh Kudus yang meneguhkan kita, menegur kita, menolong kita bertanya, apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus menjawab kepada mereka, katanya begini, bertobatlah dan hendaklah
kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Mungkin kata ini kelihatan tidak bisa, Ma'ana. Kami orang GBI semua bertobat. Kami semua orang GBI hidup di dalam roh. Kami berbahasa roh. Kami semua orang GBI luar biasa. Tetapi mungkin kita perlu kembali kepada firman ini. Bertobatlah. Bertobatlah. Supaya apa? Yang belum baptis, beri dirimu dibaptis. Supaya baptis, supaya engkau diampuni dosamu, maka engkau akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Dosa itu suka bertutur di dalam hati kita, mempengaruhi kita, lalu kita tenggelam di dalamnya sama seperti putaran air. Kita tidak bisa keluar, kita terputar di situ, lalu kita terserap ke dalam yang paling dalam. Tetapi Tuhan bilang begini, bertobat. Selalu ada harapan untuk kita, bertobat. Bertobatlah. Bertobatlah Papa Mama. Saya sempat bercerita dengan salah satu anak Tuhan, saya ingat. Lalu dia bilang begini, kadang-kadang kita pergi gereja ini, kita ini luar biasa. Kata-kata kita halus, manis, penampilan kita ini bagus sekali. Kita sangat haleluya dan luar biasa. Tetapi yang bermain di dalam sini ini tak putar, kemarahan, kepahitan, pertikaian, segala sesuatu bermain di dalam sini. Dan itu juga, lalu dia bilang begini, waktu dia ajukan pertanyaan, menurut Ma'ana, orang yang isap rokok dan orang yang menyimpan kepahitan dan kebencian, kira-kira mana paling berdosa? Jadi dia bilang, supaya apa tanya begitu? Coba Ma'ana jawab. Jadi dia bilang, dua-dua berdosa. Ya toh? Dua-dua berdosa. Kadang kita tampil sangat bagus sekali, tapi bagaimana dengan kehidupan batinia kita? Kita begitu menghakimi. Kami belajar di sini bilang begini, yang tidak menyerahkan tangannya kepada penipuan di VBI. Mungkin yang mencuri uang tidak lagi, mengambil barang orang lain tidak lagi karena kita punya Tuhan. Tetapi yang jari yang ini nih, lu menghakimi orang lain. Jadi sejak saya pernah belajar itu kalau khotbah begini saja. Jangan, ya Bapak Mama, lu yang ini masih. Kenapa kita menghakimi? Karena hati kita tidak benar. Apa yang keluar dari apa yang ada di dalam hati kita, itu yang akan kita keluarkan. Yang kita keluarkan lalu muncul dalam manifestasi perilaku sikap kita dengan tunjuk-tunjuk. Kenapa? Karena tidak beres. Kita ingat tadi ketika Petrus berkhotbah, setelah itu 3.000 orang bertobat, beri diri dibaptis, hati mereka terharu. Petrus tidak menghakimi mereka, tetapi Petrus bilang berilah dirimu. Berilah dirimu. Yang berikut Bapak Mama di ayat ini bilang begini. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi kamu, bagi saya dan saudara. Dan bagi anak-anakmu. Dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Papa Mama bilang itu untuk kamu, untuk saya dan saudara, untuk anak-anak yang ada di hidup kita hari ini. Waktu anak kita lahir, kita sukacita, menangis, bahagia. Tapi apakah kita mendidik mereka atau tidak? Setiap anak yang ada di hidup kita hari ini, bagaimanapun caranya, itu seizin Tuhan untuk datang di kehidupan kita. Dan mereka adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan bilang, bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Saya dan saudara ditugaskan bagi orang yang masih jauh. Karena ketika bilangan itu genap, maka tertutup sudah kesempatan untuk orang mengenal Tuhan. Dan ingat amanat agung, pergilah. Mungkin kita tidak pergi sama seperti Bapak Pendeta dan yang lainnya. Tetapi hidup kita, apa yang kita buat yang kecil,
mengucapkan kata yang benar, mendoakan, itulah bisa jadi bagi orang yang jauh. Ada orang, saya hidup hari-hari ini saya belajar konseling, saya melakukan konseling dan itu sangat mencengangkan Bapak Mama. Sangat mencengangkan. Kita sangat menghakimi orang yang tapi kita tidak tahu akarnya apa. Ada beberapa anak, beberapa orang tua mengambil keputusan untuk bunuh diri. Tetapi kemudian ada satu kata bilang hidupmu penting. Dan dia buang itu dan dia berhenti. Kenapa? Ada banyak luka yang dialami Bapak Mama. Dan tugas kita adalah tidak lagi menghakimi mereka, menunjuk-nunjuk. Kalaupun ada perilaku yang mungkin tidak sesuai, tidak perlu harus sampai begini. Karena ketika kita menunjuk, mungkin juga ada 3 hal yang lebih besar ada di dalam diri kita. Mari kita menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kita. Pemain musik dan tim pujian boleh naik. Dan slide yang terakhir saya ingin disampaikan. Selamat merayakan hari Pentakosta dan hari keturunan Roh Kudus bagi kita semua. Kami sekeluarga, kami mau setiap kita mengalami Kristus di dalam hidup kita.